Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Adiafa, NPM 1911030184, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, mata kuliah Analisis Perilaku Organisasi. Di sini saya akan membahas tentang manajemen konflik. Apa itu manajemen konflik? Menurut para ahli, mendefinisikan sebagai berikut. Yang pertama ada menurut Mineri, mendefinisikan manajemen konflik adalah suatu proses rasional yang sifatnya iteratif, di mana proses tersebut terjadi secara terus-menerus, mengalami penyempurnaan hingga tercapai model yang ideal dan representatif. Menurut yang kedua, yaitu menurut Hart-Ross tahun 1993, Hart-Ross mendefinisikan manajemen konflik sebagai langkah-langkah yang diambil pelaku atau pihak ketiga yang bertujuan untuk mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu yang mungkin atau tidak menghasilkan akhirnya berupa penyelesaian konflik, dan mungkin atau tidak menghasilkan ketenangan, hal positif, kreatif, bermanfaat, dan agresif. Tahap-tahap berlangsungnya konflik. Menurut Mulyasa, pada umumnya konflik berlangsung dalam 5 tahap, yaitu langsung saja yang pertama ada tahap potensial, yaitu munculnya perbedaan antara individu, organisasi, dan lingkungan yang berpotensi terjadinya konflik. Yang kedua adalah konflik tersangkan, yaitu kondisi ketika perbedaan yang muncul dirasakan oleh individu dan mereka mulai memikirkannya. Yang ketiga adalah bertentangan, yaitu ketika konflik berkembang menjadi perbedaan mendapat di antara individu atau kelompok yang saling bertentangan. Selanjutnya yang keempat yaitu konflik terbuka, yaitu tahap ketika bertentangan berkembang menjadi permusuhan secara terbuka. Yang terakhir, yang kelima, yaitu akibat konflik, yaitu tahap ketika konflik menimbulkan dampak terhadap kehidupan dan kinerja organisasi. Jika konflik terkelola dengan baik, maka akan menimbulkan keuntungan seperti tukar pikiran, ide, dan menimbulkan kreativitas. Tetapi jika tidak dikelola dengan baik dan melampaui batas, maka akan menimbulkan kerugian seperti saling bermusuhan. Selanjutnya adalah teknik penyelesaian konflik. Yang pertama adalah persuasi, yaitu usaha mengubah posisi pihak lain dengan menunjukkan kerugian yang mungkin timbul dengan bukti yang faktual serta dengan menunjukkan bahwa usul kita menguntungkan dan konsisten dengan norma dan standar keadilan yang berlaku. Selanjutnya yang kedua, rujuk merupakan suatu usaha, pendekatan, dan hasrat untuk kerjasama dan menjalani hubungan yang lebih baik demi kepentingan bersama. Yang ketiga, penarikan diri, suatu penyelesaian masalah dengan meminta salah satu atau kedua pihak menarik diri dari hubungan. Cara ini efektif apabila dalam tugas kedua pihak tidak perlu berinteraksi dan tidak efektif apabila tugas saling bergantung satu sama lain. Selanjutnya yang keempat yaitu pemecahan masalah terpadu. Usaha penyelesaian masalah dengan memadukan kebutuhan kedua pihak, proses pertukaran informasi, fakta, perasaan, dan kebutuhan langsung secara terbuka dan jujur, menimbulkan rasa saling percaya dengan merumuskan alternatif pemecahan secara bersama dengan keuntungan yang bertimbang baik kedua pihak. Yang kelima yaitu tawar-menawar, suatu penyelesaian yang dapat diterima kedua pihak dengan saling mempertukarkan konsensi yang dapat diterima. Dalam cara ini dapat digunakan komunikasi tidak langsung tanpa mengemukakan janji secara eksplisit. Selanjutnya yang keenam yaitu pemaksaan dan penekanan. Cara ini memaksa dan menekankan pihak lain agar menyerah. Akan lebih efektif bila salah satu pihak mempunyai wewenang formal atas pihak lain. Apabila tidak terdapat perbedaan wewenang, dapat dipergunakan ancaman atau bentuk-bentuk intimidasi lainnya. Cara ini sering kurang efektif karena salah satu pihak
mengalah dan menyerah secara terpaksa. Selanjutnya yang terakhir, yang ketujuh adalah intervensi atau campur tangan. Pihak ketiga, apabila pihak yang bersengketa tidak bersedia berunding atau usaha kedua pihak menemui jalan buntu, maka pihak ketiga dapat dilibatkan dalam menyelesaikan konflik. Baiklah, itulah sedikit informasi yang bisa saya sampaikan tentang manajemen konflik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.